Saya akan mulai di 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari tim pemerintah dengan misi ekspor benih lobster. Saya Muhammad Rizal Farada sebagai pembicara pertama, Andi Fitri Edum sebagai pembicara kedua, Arasya Safir sebagai pembicara ketiga, dan saya sendiri kembali sebagai pernyataan penutup. Dewan juri yang terhormat, kami sebagai tim pemerintah sangat-sangat setuju dengan mosi hari ini dan kita akan membawa proposal dengan poin-poin. Yang pertama, penjelasan merinci tentang regulasi dari proposal kami. Yang kedua, keuntungan bagi nelayan dan negara apabila ekspor benih lobster dilegalkan. Dan yang ketiga, dampak yang akan terjadi apabila dilegalkannya benih lobster. Dewan juri yang terhormat, Indonesia memiliki luas lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk memajukan maritimnya. Salah satunya melalui ekspor benih lobster. Dengan berlatar belakang alam oseanik dan berlatar belakang negara maritim, Indonesia sangat membutuhkan pilar. Salah satunya adalah pilar perdagangan di aquaculture sendiri. Dewan juri yang terhormat, status quo saat ini terjadi lonjakan permintaan benih lobster dan faktanya per Agustus 2020 berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia didapatkan hasil bahwa Indonesia telah berhasil memenuhi permintaan benih lobster sehingga Indonesia saat ini mencapai angka ekspor hingga 135,66%. Di samping itu, Dewan Juri yang terhormat, Indonesia sendiri melalui Permen KKP 12 tahun 2020 menetapkan beberapa poin yang harus dipenuhi agar bisa melakukan ekspor benih lobster itu. Yang pertama ialah memiliki nelayan binaan yang akan terus memantau perkembangan benih lobster, mampu melakukan budidaya lobster dengan pembekalan-pembekalan yang diberikan oleh pemerintah, baik nelayan ataupun eksportir sendiri. Dan yang terakhir, nelayan dan eksportir harus dan wajib mengembalikan 2% hasil panen ke alam atau biasa disebut dengan rilis kembali ke alam. Dan hal ini telah dipertimbangkan dengan sangat-sangat baik oleh pemerintah sebelum menetapkan kebijakan Permen KKP 12 tahun 2020 agar benih lobster menjadi income dan tetap bisa dibudidayakan secara lokal di Indonesia itu sendiri. Dan Dewan juri yang terhormat, proposal kami secara garis besar akan membahas tentang yang pertama, kita akan membuat mekanisme seperti yang pertama, perketat regulasi dan mempunyai aturan-aturan yang transparansi. Selanjutnya kita juga akan mengatur pasar dan kita akan mengatur kuota yang akan dijualkan ke pasar. Dewan juri yang terhormat, regulasi dari proposal kami yang pertama ialah pemerintah melalui KKP harus selalu update harga pasar yang seharusnya, karena pada dasarnya ialah benih lobster akan tertib dan aman, ekspornya akan baik dan income-nya juga akan baik datang ke masyarakat ketika pasar akan ditangani oleh pemerintah secara transparansi. Dan selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, semua hal ini bisa tertib dan aman apabila pasar terjadi bersifat transparan dan dipegang penuh oleh pemerintah, dan hal ini bisa menciptakan pasar yang tertib dan bebas dari penyelundupan yang marak terjadi hingga saat ini. Dewan juri terhormat, keunggulan komparatif khususnya komorbiditas yang unggul di kemaritiman ialah salah satunya benih lobster, dan hal tersebut menjadi hal yang tepat untuk memenuhi income negara terlebih pada situasi saat ini yaitu pandemi COVID-19, yang dimana Dewan juri yang terhormat, Indonesia sedang berada di mode survival mode, yang dimana mode survival mode ini hal apapun yang bisa membantu negara untuk mendapatkan hal lebih itu sangat diupayakan semaksimal mungkin. Itu dari saya, terima kasih. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, kami dari pihak PRO akan melegalkan ekspor benih lobster dengan 4 ketentuan. Pertama, ekspor benih lobster akan mendapat pengawasan penuh dari pemerintah sesuai dengan Permen KP nomor 12 tahun 2020 dengan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM akan melakukan pengawasan di pintu-pintu resmi. Kemudian pengawasan benih-benih lobster akan dilakukan oleh Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan pemanfaatan benih lobster untuk budidaya akan dilakukan oleh Dirjen Perikanan Budidaya bersama dengan Dirjen Perikanan Tangkap. Kedua, pemerintah akan merestrukturisasi pasal yang mengatur mengenai batasan harga minimal untuk pembelian benih lobster ini oleh eksportir dari para nelayan, sehingga hak-hak dari nelayan-nelayan di pesisir akan dipastikan akan terpenuhi di sisi kami. Ketiga, pelaku usaha yang hendak untuk melakukan ekspor benih lobster harus membudidayakan lobster dengan jumlah yang sama banyaknya di dalam negeri, sehingga monopoli pasar lobster oleh pihak asing tidak akan mungkin terjadi di sisi kami. Keempat, eksportir yang melanggar regulasi-regulasi ini akan dikenakan denda ataupun hukuman pidana sesuai dengan tingkat pelanggarannya, sehingga akan ada efek jera bagi para pelanggar ini, Dewan juri yang terhormat. Kemudian, melangkah ke argumentasi saya. Mengapa pihak PRO menganggap bahwa melegalkan ekspor benih lobster ini akan menyelesaikan masalah pengeksporan benih secara ilegal? Kami menganggap bahwa alasan mengapa para eksportir ini melakukan ekspor benih secara ilegal adalah sebenarnya disebabkan oleh keterpaksaan, Dewan juri yang terhormat, karena mereka membutuhkan pemasukan, sedang dengan hanya menjual lobster secara utuh di dalam negeri saja itu tidak cukup, Dewan juri yang terhormat, karena peminatnya itu masih terbilang sedikit, karena harganya masih cukup tinggi, Dewan juri yang terhormat.
dan pembudidayaannya yang terbilang masih cukup sulit dalam negeri. Itulah mengapa para pelaku-pelaku usaha ini pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain menjual benih lobster secara ilegal. Lalu, mengapa kami menganggap bahwa menjual benih secara ilegal ini sangat berbahaya? Kami memiliki 3 alasan. Pertama, tidak ada kontrol dari pemerintah, sehingga harga pasar akan dengan mudah dipermainkan oleh para eksportir. Mereka akan dengan sesuka hati mengeksploitasi laut Indonesia demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi diri mereka sendiri. Ini tentu saja akan sangat berbeda apabila kita melegalkan ekspor benih lobster, karena berarti pemerintah akan terlibat secara aktif dalam proses ekspornya, Dewan Juri yang terhormat, sehingga eksploitasi alam Indonesia tidak akan terjadi dan harga pasar juga tidak akan mungkin dimonopoli oleh para eksportir ini. Kedua, keuntungan bagi nelayan di sisi mereka itu akan sangat sedikit, Dewan Juri yang terhormat, karena pemerintah tidak mampu mengidentifikasi eksportir-eksportir ilegal tersebut. Bahkan sudah ada data yang menunjukkan bahwa benih yang dibeli dari nelayan dengan harga hanya Rp10.000 hingga Rp15.000 dijual dengan harga Rp100.000 hingga Rp170.000 oleh para eksportir. Ini berarti keuntungan terbesar itu bukan diperoleh oleh para nelayan di pesisir, melainkan diperoleh oleh para eksportir, sehingga para nelayan di pesisir Indonesia tidak memperoleh keuntungan sebesar yang seharusnya mereka dapatkan sebagai kontributor terbesar dari adanya benih-benih lobster ini, Dewan Juri yang terhormat. Ini akan sangat berbeda apabila pemerintah melegalkan ekspor benih lobster dan meregulasi mengenai batasan harga yang harus mereka terima, sehingga hak-hak dari para nelayan pesisir ini tidak akan dapat terpenuhi dan kemakmuran hidupnya juga akan dapat terjadi, Dewan Juri yang terhormat. Alasan ketiga, karena tidak ada pengawasan dari pemerintah, maka keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh eksportir ini tidak akan meningkatkan devisa negara. Karena tidak ada regulasi yang mengatur mengenai misalnya ada pajak 10% yang harus mereka berikan misalnya saat mengekspor lobster, atau misalnya ada pajak 5%, atau misalnya ada pajak-pajak lainnya, Dewan Juri yang terhormat. Ini akan sangat berbeda apabila kita misalnya melegalkan ekspor benih lobster ini, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga pemerintah pada akhirnya akan membuat regulasi pajak yang mengatur pemberian penghasilan oleh para eksportir ini, sehingga devisa negara akan meningkat dari ekspor benih lobster, Dewan Juri yang terhormat. Terkhusus apabila kita misalnya berbicara mengenai pandemi, tidak dapat kita pungkiri bahwa seluruh lapisan masyarakat Indonesia itu sangat terdampak, Dewan Juri yang terhormat, sehingga pemerintah membutuhkan solusi untuk meningkatkan devisa negara atau pendapatan negara. Uang-uang yang diperoleh dari pajak ekspor benih lobster ini pada akhirnya akan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, meningkatkan jaminan kesehatan, atau bahkan meningkatkan pelayanan-pelayanan publik yang akan sangat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Ini akan sangat memungkinkan untuk terjadi karena bisa kita lihat bahwa di status quo saat ini sangat banyak peminat dari ekspor dari benih-benih lobster ini di luar Indonesia, misalnya Vietnam dan lain-lain. Negara-negara inilah yang pada akhirnya akan dapat membantu untuk meningkatkan devisa negara. Pada akhirnya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pidato saya akan membawakan argumen mengenai perbandingan dari situasi-situasi yang akan menjadi hasil akhir dari perdebatan dalam mosi pada kesempatan kali ini. Akan ada dua situasi yang saya jelaskan. Yang pertama adalah situasi di mana pelarangan dalam ekspor benih lobster akan tetap dijalankan, dan tentunya situasi kedua adalah di mana pelarangan dalam ekspor benih lobster itu sendiri dapat dicabutkan. Baik, masuk ke dalam perbandingan di situasi yang pertama. Jika masih terdapat pelarangan dalam ekspor benih lobster, akan menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan budidaya lobster yang masih kurang maksimal. Alasan pertama, kami berpendapat bahwa masyarakat masih belum teredukasi lebih lanjut untuk menangani benih-benih lobster itu sendiri. Nah, tim oposisi mungkin mengatakan bahwa masalah edukasi masyarakat dapat diselesaikan walaupun pelarangan ekspor benih lobster itu dilakukan. Contohnya adalah dengan pemerintah memberikan penyuluhan, pelatihan, rekonstruksi fasilitas, dan lain sebagainya. Nah, para Dewan Juri yang terhormat, kami berpendapat bahwa justru dengan dilarangnya ekspor benih lobster itu sendiri, masyarakat tidak akan bisa mendapatkan edukasi, tidak akan bisa mendapatkan penyuluhan, tidak akan bisa mendapatkan pelatihan mengenai cara membudidayakan benih-benih lobster itu sendiri. Mengapa? Karena kami berpendapat bahwa tidak akan ada dana yang cukup untuk menutupi pengeluaran atas kebutuhan edukasi itu sendiri, belum lagi fasilitas yang juga perlu diperbaiki ataupun disediakan kepada para nelayan-nelayan benih lobster ini. Nah,
Di masa pandemi COVID ini, yang dimana baru saja terjadi gelombang kedua di Indonesia, kami berpendapat bahwa pemerintah akan memfokuskan sebagian besar dari dana mereka untuk mendukung layanan dan sarana kesehatan di Indonesia sendiri. Nah, sekarang kami akan membandingkan. Jika ekspor benih lobster dicabutkan, maka dana yang tadinya tidak ada untuk kebutuhan edukasi, untuk kebutuhan pelatihan, untuk kebutuhan fasilitas yang perlu disediakan di masyarakat akan tersedia ketika ekspor benih lobster itu sendiri dicabut. Mengapa? Karena kami berpendapat bahwa dengan adanya jalan legal untuk para nelayan ini menjual ekspor benih lobster itu sendiri, maka akan ada dana yang masuk ke pemerintah, di mana dana itu sendiri dapat dialokasikan kembali kepada para nelayan tersebut untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka, agar pada akhirnya akan terjadi perkembangan dalam budidaya komoditas yang ada di lingkungan Indonesia itu sendiri. Sehingga kami mengatakan bahwa pelarangan dalam ekspor benih lobster itu dalam kemungkinan yang pertama akan lebih baik jika pelarangan tersebut dicabutkan. Namun yang kedua, kami mengatakan bahwa minat masyarakat yang masih rendah di kalangan masyarakat Indonesia dan malah akan menurun. Nah, kami berpendapat bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa lobster merupakan komoditas yang selalu tersedia di pasaran dengan harga yang dibanderol sangat mahal, yang menyebabkan hanya sebagian dari masyarakat, yaitu menengah ke atas, yang mampu untuk membeli atau merasakan komoditas tersebut. Kenapa minat masyarakat akan menurun? Dikarenakan berkurangnya kualitas lobster yang tersedia di pasaran. Jika pemerintah atau tim oposisi terus bersikeras untuk melakukan adanya pelarangan dalam ekspor benih lobster itu sendiri, maka harus ada sebuah solusi atau alternatif di mana perkembangbiakan atau pembudidayaan benih lobster itu sendiri di dalam negara kita akan tetap menghasilkan lobster dengan kualitas maksimal seperti yang sudah tersedia di luar negeri, pada contohnya seperti yang sudah tersedia di pasaran pada umumnya, yang menarik perhatian atau minat dari masyarakat itu sendiri. Tapi kami mendapatkan bahwa masih belum ada kesempatan untuk membudidayakan lobster semewah itu, maka kami mengatakan bahwa minat masyarakat yang masih rendah akan tetap rendah dan malah akan menurun di akhir hari. Namun alasan yang kedua akan terjadi, kemungkinan yang kedua adalah individu yang profit oriented akan menjual benih-benih lobster ini dengan cara ilegal. Seperti yang telah kita ketahui dan kita lihat di berita-berita bahwa banyak orang yang tertangkap untuk selalu kembali mengekspor benih-benih ini ke luar negeri untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang lebih maksimal. Kami mengatakan bahwa ini adalah salah satu alasan kenapa kami merasakan bahwa pelarangan ekspor benih lobster itu sendiri merupakan hal yang berdampak sangat buruk bagi Indonesia. Karena pada akhirnya akan tetap ada orang yang berusaha untuk mengekspor benih-benih itu sendiri. Jika dibandingkan dengan situasi di mana pelarangan itu sendiri dicabut, kami merasa bahwa akan ada lebih banyak orang yang mencoba untuk mengekspor dengan cara yang lebih legal, di mana dengan cara yang lebih legal itu sendiri akan terdapat regulasi-regulasi yang mengatur, dan pada akhirnya keuntungan tersebut juga akan kembali masuk ke dalam negara dari bea cukai dan lain sebagainya. Kami merasa bahwa perdebatan pada musik kali ini dapat mendukung, bahwa argumen kami dapat mendukung situasi-situasi yang telah diberikan tadi. Oleh karena itu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya sebagai pernyataan penutup dari tim pemerintah dengan mosi ekspor benih lobster dengan proposal kami. Yang pertama ialah kami telah menjelaskan beberapa hal-hal yang rinci tentang regulasi dari proposal kami. Selanjutnya kami telah menjelaskan keuntungan bagi nelayan dan negara apabila ekspor benih lobster dilegalkan. Dan selanjutnya yang terakhir kami telah menjelaskan dampak yang akan terjadi apabila diilegalkannya ekspor benih lobster. Dewan juri yang terhormat, saya sebagai pernyataan penutup akan membawakan sedikit penjelasan ulang tentang apa dari proposal kami. Dewan juri yang terhormat, sesuai dengan keunggulan komparatif dari Indonesia itu sendiri, yang dimana Indonesia merupakan negara yang maritim, Indonesia merupakan negara yang unggul, khususnya di kemaritiman ataupun aquaculture, dan hal ini menjadi sangat-sangat hal yang sangat diunggulkan oleh Indonesia, khususnya dalam hal ekspor benih lobster. Karena apa? Karena pada dasarnya adalah di situasi saat ini, di pandemi COVID-19 saat ini, Indonesia sangat butuh sources ataupun sumber daya yang sangat bisa membantu Indonesia dalam mendapatkan income negara itu sendiri. Dan salah satunya ialah melalui benih lobster ataupun ekspor benih lobster ini sendiri ke negara ataupun ke luar negeri.
Dan dari hal ini, Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu, mengapa dari tim kami telah menjelaskan beberapa hal-hal kenapa ekspor benih lobster harus dilegalkan. Salah satunya ialah agar tidak terjadinya penyelundupan yang tidak diinginkan, karena pada dasarnya adalah apabila terjadinya penyelundupan yang tidak diinginkan oleh pemerintah, itu bisa menyebabkan kerugian bagi negara itu sendiri, dan seharusnya hal tersebut atau hal ini bisa diatasi dengan ekspor benih lobster ini sendiri. Dan pada dasarnya adalah pemerintah dalam membuat suatu proposal ataupun kebijakan sangat-sangat berpacu ataupun berpegang teguh untuk kemaslahatan ataupun kesejahteraan masyarakat. Itu dari tim kami. Terima kasih.